Jadi tujuan gue untuk mengambil bagaimana cara beliau berdakwah gitu. Cuman mereka gue bilang, gue cukup menderukan hatinya aja. Maghrib ya, udah jatuh mas. Nah, Bapak lebih gila lagi 21. Gue di situ. Tapi gue udah di berarti. Di sini. Mana kan? 21. Ya, man. Yuk. Yuk. Oke, Ayo dia. Bang Alfi Abizar rutin nih melakukan kegiatan baik dakwahnya. Pertama mungkin Bang Alfi mengajak Abizar terus untuk kalau dibilang rutin, alhamdulillah rutin. Lalu gimana cara ngajak Abi? Sebenarnya dia nggak perlu diajak karena hatinya dari situ. Biasalah. Dia apa ya? Keikatan sama Abizar ini nggak bisa diceritakan gimana karena sudah dari tahun 2013 deh. 2013 keikatan itu muncul dengan sendirinya, kita nggak bisa mendenial itu, nggak bisa menghindari, dan emang semakin hari dan semakin kuat. Jadi emang Abi baik dakwah kemana? Ya, insya Allah. jadi boleh dibilang satu paket juga abang berdua nih sama Ya, Abi. untuk motoran kita bisa dibilang cukup satu paket, tapi untuk kerjaan ya cukup signifikan gitu. Iya, beda banget. Bukan umur tapi ya. Tapi ini lihat kemarin dakwah di Bandung itu seperti apa sih ceritanya? Ya bukan dakwah ya apa ya? Sharing ya. Sharing. Gitu gimana ya? Kemarin emang awal itu kan emang itu sebenarnya jatah Umi buat di lapas gitu, emang Umi udah biasa main di lapas kan, dan kebetulan udah 2 kali di situ. Sampai akhirnya Umi bilang, kayaknya bosen nih orang-orang lapasnya kalau misalnya Umi yang ngisi, gimana kalau kamu sama Bang Alfi? Ya langsung telepon Bang Alfi juga bisa jalan. Gue mah nggak ngisi, gue cuma ngisi sholawat aja kita di terakhir. Bang Alfi boleh cerita kalau lagi kopdar tuh kegiatannya ngapain sih mungkin? Oh, kalau lagi kopdar kita biasanya nongkrong santai mungkin, cuman ada pengalaman dari teman-teman influencer pada asatid yang diucapkan dan disampaikan. Kayak tadi Bapak Hasan Ali terus dia nyampein pengalamannya dari hati dia, Abi juga dari pengalaman yang kemarin di lapas tadi. Jadi bagaimana caranya pengalaman kita ini kita share ke orang yang berusaha, mudah-mudahan dari pengalaman orang lain kita belajar dan bisa menjadi lebih baik. Tapi kan kemarin ketika yang sholawat di lapas Sukamiskin kan banyak yang nangis kan melihat gaya sholawat Abizar yang mirip dengan almarhum. Tahu dari mana? Dari postingan ini Abi melihatnya seperti apa, Bi? Karena gini ya, karena emang gue dari kecil itu selama selama almarhum masih hidup kan kita sering bareng ya, kita nemenin almarhum main ke rumah gurunya di Bandung. Sampai akhirnya dia nada-nada sholawat itu, dan cara gimana gue bersolawat itu mirip sama almarhum karena kita satu guru. Jadi sampai sekarang ya karena udah terlanjur nyaman, jadi itu yang gue pakai. Melihat orang-orang terharu, berarti alhamdulillah. Maksudnya apa? Bukan permasalahan sholawatnya yang kita jadikan poin, tapi seikhlas apa dalam dia bersenandung dalam bersolawat itu. Karena kalau misalnya kita mau tulus-tulusan ya kita nggak ada yang tahu gitu. Kalau lihat orang yang nangis itu baru tulus sholawatnya, tapi nggak tahu juga. Nggak bisa cuma dilihat dari luar aja. Itu yang pertama kali. Enggak juga gitu loh. Karena emang gue nggak pernah buat tunjukin di sosial media aja gitu, dan buat apa juga menurut gue gitu. Karena nggak perlu. Kayak ya kita mau beda juga sering, kita mau baik travel sering. Gue juga di rumah sering kayak gitu, bareng-bareng orang tuh lagi ngisi acara di rumah juga sering kayak gitu. Cuman emang nggak pernah gue umbar aja, karena menurut gue nggak penting aja kalau misal gue umbar. Tapi kamu bisa Abi kemarin boleh kan bisa menjadi pengganti dari almarhum Mungkin. Dan menjelaskan untuk menggantikan sosok Bukan menggantikan. Nggak ada yang bisa ganti bokap sampai kapanpun. Siapapun yang bilang ada yang ganti bokap, nggak, selalu berantem sama gue. Nggak ada. Dari cara Abi menyentuh orang dan akhirnya orang jadi terharu dan menangis. Nah itu kan cara-cara yang dipakai oleh almarhum Mungkin. Nah ini menurut lu gimana? Setelah itu berlaku, Sebenarnya bukan cara yang dipakai sama almarhum bokap, tapi itu adalah cara sendiri yang gue pakai dari hati. Bokap juga cara sendiri, pakai dari hati. Semua orang juga punya cara sendiri, tapi dari hati. Kalau misalnya kita hatinya udah nyampe, bisa dibilang sama semuanya, karena sama-sama tulus gitu. Abi berarti kemarin Kalau riding itu termasuk hobi atau hal-hal yang Abi senangin gak sih, atau mungkin seperti apa? Udah bukan hobi lagi, kalau riding udah kebutuhan ya. Udah bukan ini, kebutuhan pokok malah itu kan. Jadi ada rutinitas tertentu nggak nih Abi bikin seminggu
kalau emang lagi ada kesempatan naik motor, kita naik motor. Kalau lagi nggak hujan, kita naik motor. Kadang kalau hujan juga kita naik motor. Kalau itu, nah bentar lagi kita hujan-hujanan ya. Abis ini kelar dari abis ini kita hujan-hujanan. Kayak kemarin waktu itu kita sempat mau Sapmori Subuhan Morning Ride sampai ke Sedawah, kita dari Cibubur sama Bang Alfi, hujan-hujanan itu terus. Bang lanjut gak? Lanjut aja bentar dulu hujan-hujanan. Jadi emang udah nggak lihat cuaca, kalau udah lagi pengen udah harus diselesaikan. Kalau itu kebutuhan tuh. Abi kemarin berarti dadakan untuk apa ceramah di sana ya, di lapas. Iya, dakwah. Mempersiapkannya seperti apa? Mungkin banyak ngobrol juga mungkin sama Bang Alfi atau seperti apa? Apa ya? Kalau untuk yang kayak gitu, itu sih gua cukup untuk celetukan hati gue gitu. Misalnya ada apa yang pengen gue sampaikan di hati gue, ya gue keluarin. Karena sesuatu yang dari hati itu pasti baik. Kayak apa yang kemarin gue sampaikan, ataupun yang kemarin gue sampaikan di saat gue sholawatan, itu dari hati gue, karena hati gue yang pengen. Bukan otak gue yang pengen, hati gue yang pengen. Jadi gue lanjutin. Kalau misalnya cuma otak gue yang pengen, itu bukan apa ya, malah jadi sebuah pemaksaan buat gue. Jadi kalau belajar ya kita belajar tiap hari gitu. Gue dengar dari tiap hari. Cuman untuk yang kemarin emang dari hati aja. Gak ada persiapan, biar dari flow aja gitu loh, karena emang dari hati. Bang Alfi lihatnya gimana Bang Alfi? Pokoknya ada kemarin pas di lapas ketika belum hadir di sana, pengunjung yang di lapas itu sedikit, tapi pas ketika lo confirm datang ke sana para ininya langsung banyak gitu. Itu gimana? Kalau itu gue nggak tahu sama sekali gitu, gue nggak tahu sama sekali. Cuman emang alhamdulillah kemarin antusiasnya lumayan gila ya bang ya. Maksudnya kita datang juga teman-teman udah pada tepuk tangan, udah pada seneng gitu, alhamdulillah. Jadi kalau misalnya pas gue datang jadi pakai lampu, gue nggak tahu sih tadi. Abi kemarin kalau nggak salah Umi sama adik-adik baru pulang dari Singapura ya. Terus kabarnya Abi yang biayanya tuh gimana tuh? Cerita aja mungkin. Ya enggak sih, bareng-bareng lah. Ada apa? Ada gua kakak sama Umi juga gitu. Maksudnya kita udah punya penghasilan, masa nggak bisa dibantu buat keluarga, malu kalau misalnya masih sama nyokap doang keluar. Meskipun uang kita bantu 1.000-2.000 juga kan itu udah lumayan gitu loh kalau misalnya ikhlas. Kayak kemarin ya lagi ada, ya udah keluarin aja. Ada agenda tertentu atau emang jalan-jalan aja sih Abi mungkin? Emang jalan-jalan aja sih, menjauhi kepadatan dan kehidupan Jakarta yang penuh dengan hiruk-pikuknya lah. Pusing di Jakarta, kejam-kejam. Mau jadi agenda rutin nggak Abi atau gimana? Oh, kalau jadi agenda rutin kayaknya nggak juga ya, bangkrut saya lama-lama. Karena kan lumayan kegocek juga kan tuh logo, jadi berasa banget ini dompet. Gimana? Ya kalau begitu mah, kalau misalnya lagi pada pengen, lagi ada waktunya Bismillah. Sama kayak nyontohin Baba aja, gue yang dari Baba sama Biwa, kalau lagi ada jalan, ada waktu jalan. Terus simple itu aja, nggak harus keluar lagi ya, Mbak ya. Respon mereka gimana sih Abi? Se-happy apa atau se-excited apa ke Singapura? Boleh cerita dong Abi? Ya pasti happy lah, maksudnya ya namanya orang jalan-jalan gitu, bukan soal kemana dan tujuannya apa gitu, cuman kebersamaannya, waktunya gitu, bukan masalah tempatnya. Mau ke Bogor juga pasti happy aja kalau misalnya satu orang udah happy. Ada momen tak terlupakan nggak di sana? Ada sih kemarin sempat. Jadi emang kita kan dulu emang sering ke Singapura sama almarhum juga, dan biasa almarhum juga buat teman-teman kemana belum ada cuti buat bawa teman juga. Terus di sana kita biasa suka main ke salah satu tempat wahana lah gitu. Di situ pas gue lagi ke toilet tapi sholat asar langsung keinget kayak dulu gue sama bokap gue sering banget kesini nih. Ingat bokap gue tuh kalau foto tuh gayanya pasti konyol gitu, pasti kayak gimana gitu, dan tiba-tiba pas lagi ambil duduk sedih aja. Cuman ya itu jadi hal yang biasa lah, maksudnya lu datang ke tempat baru yang bukan tempat baru, ke tempat yang lu datengin lagi setelah ada beberapa tragedi, ya pasti kayak gitu lagi. Recall memory. Jadi sering deja vu gitu ya? Ya gitulah, bukan deja vu ya, apa bahasanya? Ingat lah. Recall memory. Bang Alfi melihat apa bakat dari Abi sendiri nih, artinya menurunkan dari almarhum Uji ini bertakwa, terus banyak yang suka juga, gimana ngeliatnya Bang? Kalau aku bilang sama dia, Dek, kamu jangan melihat harus jadi dai atau jadi ustaz. Enggak. Banyak orang bilang Abi harus jadi ustaz. Kenapa kita maksa orang? Aku juga bilang sama dia, Dek, jadilah orang yang bermanfaat ke orang banyak dengan cara dia sendiri. Abi dengan cara Abi, Baba Hasan dengan caranya. Dia lagi-lagi kayak dia bilang tadi, sosok Uji nggak bisa tergantikan siapapun orangnya, tapi dia adalah
garis keturunan yang melestarikan orang tua. Apakah cara dakwahnya harus sama? Enggak. Terserah dia caranya gimana. Yang penting manfaat untuk orang lain, bukan untuk aja tiba-tiba harus di mimbar. Enggak. Manfaat apa itu? Kalian nih manfaat, wartawan manfaat kan? Menyampaikan kalimat-kalimat hikmah atau menyampaikan berita yang positif. Babak dengan konten-kontennya, Samiwa begitu dahsyat ya bikin konten sama anaknya yang membuat gila gue punya anak, gue harus sayangin. Dan melihat Babak kadang harunya kenapa? Ya Allah gerakkan hamba-hamba Allah yang lain untuk mendekat dengan cara mereka masing-masing, haru aja di sini. Jadi kita berharap Abi, pembahasan itu semua kita ini, kita berharap bisa menjadi manfaat ke orang banyak dengan cara kita masing-masing. Agar apa? Agar tersenyum baginda Muhammad SAW. Tapi Abi secara pribadi sudah siap terus untuk berdakwah nih, mungkin mengisi seling penting. Ya lihat aja nanti lah ke depannya gimana. Ya pasti gue pakai cara gue sendiri. Kalau lu tanya manfaat banyak. Dari mana aja, dari tempat maksud juga ada manfaatnya. Gimana cara kita lihat aja. Sudut pandang itu kan banyak, gak cuma satu. Sudut pandang orang banyak. Dalam otak itu banyak banget jalur-jalurnya. Jadi manfaat itu pasti banyak banget. Gimana pun caranya kita lihat, kalau pas kita ngeliat ada manfaat pasti ada manfaat. Ada baik, ada baik. Tapi bisa dikeluarkan dari almarhum Uji, apa yang harus diambil dari sosok almarhum Uji yang bisa dipelajari dari cara berdakwah atau kami kan ada ya itu gue bilang, gue bukan yang nggak pernah, bukan menjadi tujuan gue untuk mengambil bagaimana cara beliau berdakwah gitu. Cuman mereka gue bilang, gue cukup menirukan hatinya aja. Kalau udah gue niruin hatinya baik, ya pasti semuanya berjalan baik gitu loh. Karena untuk bisa menjadi sebuah karakter lo harus bisa hidup dalam karakter gitu. Dan itu yang coba gue pelajarin bahwa dalam gue hidup gue harus bisa hidupnya bukan dari raganya doang tapi dari hatinya. Makanya gue mencoba untuk terus hidupin hati gue, karena kalau misalnya hatinya hidup semuanya bisa jalan baik gitu. Jadi balik lagi soal riding sedikit ya, mungkin Abi mulai sejak suka riding itu sejak kapan sih Abi, dan gimana ceritanya mungkin awal-awal? Suka motoran tuh dari kelas 2 SD ya, waktu itu ingat banget lagi dibawa ke ITC sama almarhum. Terus ngelihat ada pameran motor kan, ada motor kecil, pocket bike namanya. Terus udah almarhum beliin, 2 jam gue pelajarin di rumah motor, 2 jam gue langsung bisa naik motor gitu. Udah muter sampai ada kecelakaan, 2 hari kelar, ya hidup lagi, alhamdulillah. Sih udah dari situ dia makin suka sama motor. Sekarang berarti nggak pernah skip agenda riding berarti ya? Iya, ada skipnya juga. Ada juga. Kan macul. Kan kita ada macul. Ya kalau misalnya ada waktu ya pasti motoran. Kalau biker dakwah nih mungkin joinnya sejak kapan? Sama Bang Abi sejak kapan gitu? Gua sama biker dakwah nggak ada tanda sah jadi join dari kapanpun. Karena udah ini adalah sebuah ini udah sebuah bentuk yang emang dari awal udah hati gue yang pengen join, jadi join aja. Nggak ada, kita dari awal nggak ada itu Pak. Kayak oke sah lu masuk, nggak ada. Sama kayak Bapak tuh Bang. Iya. Nggak pernah ada. Oh ya Mas Bikir sama enggak? Karena ketika Allah panggil, Allah gerakkan hati itu ya. Jadi kalau untuk style sendiri style untuk main Harley kan agak besar dan motor pun juga emang khusus nggak sih bengkelnya? Iya jelas itu, maksudnya nggak semua motor bisa, nggak semua bengkel bisa terima semua jenis motor kan. Jadi kita teman-teman ada teman yang bisa ngoprek Harley dari situ. Misalnya style ya lagi gua random sih orangnya, tiba-tiba jadi model begini dan tiba-tiba jadi yang begitu, emang tiba-tiba sesuai mood aja gitu. Jadi ya nggak punya pendirian dalam style. Itu nggak punya yang khas lah ya. Itu berubah. Tapi pas saat lagi touring ada kendala yang lebih parah di mana tuh? Ngalamin gitu apa? Gimana gitu? Ada sih waktu itu kita lagi touring ke Bali bareng sama Ucup berdua di Martika, lagi nyambil video segala macam kan. Kita
bukan cuma di Bali kota, kita ke Karangasem, ada satu daerah namanya Amet di sana. Nah kita pengen tuh dari Amet kita cuma nggak nyampe sehari ya, situ balik lagi kan ke kota karena lumayan jauh 100 kiloan kalau nggak salah. Nah di situ pas banget penbelt gue putus, dan di situ kan kampung desa gitu nggak ada apa-apa, sampai akhirnya harus nginep nunggu montir buat datang besok. Kita tidur di samping kandang babi. Nah sebelumnya nih kan almarhum Buje pernah baik pemain motoran juga ya. Nah, sebelumnya akhirnya meninggal karena touring motor. Nah ini takut nggak hampir akan terjadi atau lebih was-was atau biar dia itu seperti apa? Nggak takut gitu. Maksudnya semua aktivitas di dunia ini ada resikonya gitu. Lu jalan di pinggir jalan juga ada resikonya. Lu bisa nabrak. Maksudnya deh lu hidup ini juga ada resikonya. Lu hidup pun ada resikonya, ada dosanya. Ada sesuatu yang harus lu takutin, Tuhan, Allah. Dan dengan segala macam konsekuensinya, dan juga apa ya, maksud gue sesuatu hal yang udah pernah terjadi nggak perlu kita takutin lagi gitu loh, karena kan kita nggak tahu juga gitu loh. Oke, dihindari gitu loh, berarti kita cukup dapat pelajaran dari situ bahwa ya oke lah, kita harus bermotor lebih hati-hati gitu. Karena untuk resiko semua juga ada resikonya gitu. Gue hidup sekarang di perjalanan, gue naik motor, gue hirup udara juga kan ada resikonya, banyak penyakit. Soalnya kita nggak pernah tahu gimana ke depannya ya. Kalau misal jalannya kayak gitu nanti gue sama, ya udah terima aja. Lagi hobi touring dakwah, terus tanya kapan kami akan menikah? Waduh, hobi enak kali ya. Mbak, gimana Bi? Gue tanya nikah Mbak, gimana Mbak? Nah ini jangan mau nikah, enak menurut saya. Oh iya. Nah, nggak tahu lah. Belum kepikiran. Ntar juga ada waktu. Nggak perlu dipikirin yang sampai sedalam-dalam itu kayak gue harus mau nikah segala macam. Cukup siapin diri gue sendiri dulu. Apakah gue udah cukup di mata Allah apa enggak? Karena tanggung jawab gue bukan cuma sama Allah. Ada orang lain yang harus gue tanggung jawab untuk bisa menutup ke jalan Allah. Itu sebuah hal yang cukup berat. Jadi ya udah siapin diri sendiri dulu. Kalau diri sendiri siapin ntar ada yang datang. Bang Alfi melihat apa kedewasaan dari Abizar dalam menyikapi hidup dan dalam berdakwah sebagai sahabat, melihatnya seperti apa saat ini? Bapak nih jawab, Pak. Lagi gimana? Melihat Abizar sekarang begini sosok yang lebih dewasa gimana? Ya Masya Allah lah, kalau kita ngeliat teman tuh makin berkembang dalam kebaikan, kita pasti support kan. Apalagi kita juga cuma manusia, nggak luput dari hawa nafsu, apalagi pergaulan. Kita tuh sama-sama saling mengingatin gimana caranya biar kita sama-sama menuju ridhonya Allah bareng-bareng. Masya Allah. Yang lihat Abi, dia punya semangat yang tinggi dalam lebar kebaikan, dan ketika lagi nongkrong somehow dia nelfon kadang-kadang, Bang, ada case nih begini, gimana? Oke, dia begini, siap. Kalau udah mentok, baru dibawa ke base camp sama dia. Mentok nih ke base camp gitu. Yang penting kan itu kan. Artinya dengan cara dia masing-masing. Jadi ngelihat Abi Masya Allah sekarang makin dewasa. Dulu pas masih kecil manggilnya Om, sekarang makin lebih tinggi dia manggilnya Abang kan. Sekarang Masya Allah. Ya doain aja semoga Abi, Bapak, semuanya, kita semua orang yang di ending kita semuanya husnul khatimah. Dan nomor itu adalah langkah kita insya Allah. Ingat ya, di ending bukan di awal. Alright? Tapi segala sesuatunya lo curhatin ke Alfi sendiri atau ada yang orang lain untuk? Enggak semuanya dicurhatin ke Bang Alfi. Semua orang pasti punya rahasia yang nggak bisa ceritain, yang bisa cuma cerita sama Allah doang. Enggak. Ya kalau orang lain nggak ada sih. So far family masih Bang Alfi aja. Kami nggak? Mungkin soal apa aja sih yang lo curhatin? Ya kepo ya, kepo lo ya. Kepo. Udah, makanya kan tadi gue bilang kan semua bisa dicurhatin. Udah itu berarti. Ya kepo ya, budul lo ya. Semuanya terus kalian gak nyangkulin lagi. Iya. Ya, makin depan lu udah azan gue. Oke.